perkenalkan nama saya Pria Onedi Maruli Tuasitaurus, NPM 1911110023. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan dosen bahasa Indonesia kami, yaitu Bapak Harlen Simajuntak. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah Bapak berikan kepada kami agar kami jawab. Yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia? Dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia sangatlah buruk. Karena di mana beberapa masyarakat di Indonesia sangat cemas dan khawatir terhadap pandemi ini. Karena pandemi ini sangatlah cepat menyebar dan merata. Karena pandemi ini juga dia itu menyebarnya dari manusia ke manusia. Maka dari itulah kita diadakan seperti kegiatannya itu yang bisa dikatakan yang sekarang itu dilarang mudik, PSBB, dan kegiatan belajar di rumah. Jadi kepada masyarakat sangatlah khawatir terhadap pandemik itu tadi. Jadi dampaknya itu sangatlah buruk karena tidak semua masyarakat Indonesia tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Walaupun nanti akan diadakannya new normal, masyarakat Indonesia masih tetaplah takut dan panik terhadap penyebaran COVID-19 ini. Jadi hendaknya kita harus tetap memantau dan tetap mengikuti protokol kesehatan dari Dinas Kesehatan yang telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan juga. Yang kedua, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap sekolah atau terhadap dunia pendidikan? Dampaknya itu sangatlah negatif. Karena ada beberapa siswa juga yang mereka keterbatasan handphone, tidak dapat mengikuti kegiatan belajar daring. Yang kedua, guru dari sekolah yang biasanya menyampaikan materi secara teratur ini tidak lagi karena yang tadi itu karena pandemi COVID, sehingga siswanya pun kurang fokus untuk menanggapi setiap tugas yang diberikan. Setiap ada tugas, hanya beberapa guru yang telah saya analisis memberikan materi terlebih dahulu dan memberikan tugas. Akan tetapi lebih banyak guru yang memberikan tugas akan tetapi tidak menyampaikan materi kepada siswanya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap dunia perkuliahan atau dunia pendidikan bagi mahasiswa? Dampaknya itu sangatlah negatif, terutama yang saya rasakan juga, karena yang biasanya kami itu memahami materi itu dengan secara teratur dan terperinci, sekarang juga kami itu memahami materi itu juga secara teratur dan terperinci, karena dosen kami juga menyampaikan materinya secara teratur dan terperinci. Akan tetapi biasanya kami karena dosen itu menyampaikan materi secara lisan, yang disampaikan dosen itu agak, karena materi yang disampaikan secara lisan itu lebih gampang dimengerti daripada materi yang disampaikan secara tertulis. Memang ada beberapa tahapan menyimak juga. Ada yang dapat cepat menyimak materi secara lisan, ada yang dapat cepat menyimak materi secara tulisan. Akan tetapi kalau di perkuliahan ini kebanyakan mahasiswa yang dapat menyimak secara lisan, karena secara lisan materi dapat ditampung secara cepat, dan ketika dosen menyampaikan materi secara lisan, mahasiswa itu hanya mengambil inti dan daripada penyampaian materi yang disampaikan dosen. Sementara kalau secara tulisan, semua mahasiswa harus membaca materi dari awal, sementara materi dari awal sampai akhir itu tidak berguna. Jadi penyampaian materinya itu sepertinya bagi mahasiswa yang dia itu di bagian menyimaknya secara lisan itu mendapat dampak negatif. Akan tetapi bagi mahasiswa yang menyimak secara tertulis itu mendapat materi secara positif. Jadi hal positif dari pandemi COVID ini ialah bagi mahasiswa mahasiswa tidak kemana-mana, akan tetapi mahasiswa diberikan oleh dosen tugas agar mereka fokus kepada tugas dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Jadi kepada teman-teman sekalian, begitu juga kepada dosen, itu saja bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf jika ada salah kata.
Demikianlah jawaban yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sehat.